Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Di sini Ibu akan membimbing kalian selama 2 bulan ke depan dengan menggantikan Ibu Risma sebagai guru pembelajaran IPA di Sekolah MTSN 1 Situbondo. Maka untuk hari ini dan 2 bulan ke depan, Ibu Mita akan memandu kalian untuk melakukan pembelajaran IPA. Pertama-tama marilah kita perkenalan dulu ya, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Miftahul Jannah, bisa dipanggil Ibu Mita. Nah, untuk hari ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang listrik statis. Baiklah, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang peta konsep yang akan kita pelajari. Nah, peta konsep ini yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam peta konsep ini kita akan membahas 2 teori ya. Yang pertama, konsep listrik statis, dan yang kedua, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam pertemuan ini kita akan membahas apa sih itu konsep listrik statis. Baiklah, yang pertama ya, listrik statis. Apa sih itu listrik statis? Ada yang tahu nggak? Jadi, listrik statis ini suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Nah, coba deh kalian perhatikan ya, ada 3 gambar di samping. Ada balon yang rambutnya itu bisa ketarik ya, terus kertas, bisa nempel di penggaris, dan ada sisir, dan juga rambut itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjutnya kenapa bisa seperti itu. Jadi, yang pertama-tama juga kita harus memahami apa aja sih yang akan kita pelajari di dalam konsep listrik statis ini. Baiklah, yang pertama, apa sih itu muatan listrik, hukum Coulomb, beda potensial, energi listrik, dan medan listrik. Dan juga ada istilah penting loh. Istilah apa aja? Yang pertama, muatan, elektron, proton, elektroskop, gaya Coulomb, medan listrik, dan beda potensial. Dan juga mengapa kita penting belajar konsep listrik statis. Jadi, setelah kita memahami ini semua, kalian dapat menjelaskan konsep listrik statis dan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Nih, oke, sekarang kita masuk ke sub pertama, yaitu muatan listrik. Oke, muatan listrik itu apa, Bu? Jadi, muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Terus, Bu, bagaimana membuat benda itu menjadi bermuatan? Baiklah, jadi suatu benda ini secara alami adalah netral. Namun, benda bisa menjadi bermuatan listrik jika dilakukan beberapa hal. Beberapa hal apa saja? Yang pertama yaitu konduksi. Jadi, konduksi itu cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan. Seperti yang udah ada pada gambar ya. Jadi, suatu benda itu antara benda A dan benda B itu ditempelkan. Benda tersebut dengan benda lainnya yang sudah bermuatan. Terus yang lainnya apa, Bu? Dan selanjutnya yaitu ada induksi. Jadi, induksi ini cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan. Jadi, benda itu tidak ditempelkan ya, hanya didekatkan saja. Terus, benda lain yang sudah bermuatan. Jadi, awal-awal itu, suatu benda itu kondisi awal elektroskop ya, itu netral. Jadi, kita contohkan itu elektroskop. Setelah itu, apa yang terjadi? Benda tersebut itu didekatkan yang memiliki bermuatan negatif. Sehingga muatan positif ditarik ke kepala elektroskop,
Setelah itu muatan negatif menuju daun-daun elektroskop. Sehingga yang terjadi, daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan sejenis. Itulah jadi dengan mendekatkan saja daun-daun elektroskop itu akan memiliki muatan dan akan saling menjauh dan bergerak. Nah, biar lebih paham, kalian bisa langsung cek link di slide ini. Sudah ada 3 contoh ya. Kalian bisa menjelaskan dan bisa memahami lebih lanjut salah satu contoh stimulasi muatan listrik statis. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini menjelaskan tentang apa? Jadi, hukum Coulomb ini menjelaskan interaksi antara dua benda bermuatan listrik, ada benda sejenis dan ada benda yang tidak sejenis. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, jadi sudah ada gambar ya, di gambar itu antara benda negatif dan benda positif. Nah, itu kan beda jenis ya, yang dipisahkan oleh jarak. Nah, jarak itu disimbolkan oleh R, sedangkan muatan itu disimbolkan oleh Q. Jadi, semisal di benda ada benda negatif dan benda positif, maka akan mengalami peristiwa tarik-menarik. Dan bedanya dengan negatif dan negatif akan mengalami peristiwa tolak-menolak. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah paham kan apa perbedaannya? Dan dilanjutkan. Nah, ternyata di hukum Coulomb ini memiliki rumus loh. Jadi apa sih itu rumusnya, Bu? Rumusnya yaitu F sama dengan K Q1 dan Q2 per R kuadrat. Nah, lebih gampangnya, kalian akan paham. Bisa F sama dengan K Q robek-robek. Nah, jadi itu lebih gampang. Yuk kita bahas satu persatu apa sih itu keterangan dari rumus ini. Oke, yang pertama F. F itu adalah gaya Coulomb ya, dengan satuannya N dan K yaitu konstanta gaya Coulomb, dan yang Q itu muatan listrik benda, sedangkan R jarak dari kedua muatan tersebut ya. Baiklah, kita lanjut ke topik ketiga. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas medan listrik. Oke, medan listrik ya. Medan listrik ini yaitu daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Jadi, ada aturan-aturannya loh. Kita lihat pada gambar. Aturannya yang positif. Jadi, aturan untuk medan listrik yang positif itu arah panahnya keluar. Dan sedangkan yang negatif arah panahnya masuk. Dan juga ada aturan-aturan lainnya loh. Jadi, garis tidak boleh berpotongan. Nggak boleh berpotongan ya, jadi itu lurus. Dan juga semakin banyak garis, semakin banyak pula medan listriknya. Nah, seperti gambar di samping ya, sama halnya jika positif dan positif atau negatif dan negatif, maka muatan medan listrik itu akan tolak-menolak. Beda dengan positif dan negatif. Jadi, jika positif dan negatif ini akan tarik-menarik. Nah, di sini juga ada rumusnya ya. Rumusnya yaitu E sama dengan F per Q atau juga E sama dengan K Q per R kuadrat. Jika ada pertanyaan tuh bagaimana kita bisa mengetahui rumusnya pakai ini? Nah, kita nanti bisa mengetahui dengan melihat soalnya. Lebih mengarah pada rumus yang mana ya? Oke, jadi kita bahas keterangannya. Bahwasannya E yaitu kuat medan listrik, sedangkan F gaya tarik-menarik antar muatan, dan Q muatan listrik, dan K konstanta. Kita menuju yang lain. Nah, topik keempat ini yaitu beda potensial dan energi listrik. Jadi, dalam beda potensial ini juga ada video ya, dan videonya sudah Ibu taruh linknya.
Jadi kalian bisa langsung klik linknya untuk menjadi referensi lebih lanjutnya. Jadi, apa sih Bu itu beda potensial? Beda potensial itu adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik. Dan juga, berdasarkan potensial listrik, dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Jadi, dengan keterangan seperti itu, rumusnya V sama dengan W per Q. Kita bahas satu persatu rumusnya, keterangannya ya. V yaitu beda potensial dengan satuan volt, dan W yaitu energi listrik dengan satuan joule, dan Q muatan listrik dengan satuan kolom. Baiklah anak-anak, bagaimana pertemuan kali ini? Alhamdulillah, semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kita saling belajar satu sama lain. Jika kalian ingin bertanya dan tidak paham materi hari ini, kalian bisa langsung hubungi Ibu melalui WhatsApp yang telah tertera di slide itu, langsung hubungi melalui WA Group juga tidak apa-apa. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.